Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita mulai dengan tilawah satu ayat. Saya minta Yanti ya, satu ayat dan terjemahannya. Bentar ya. Ini ayat berapa nih? Al-Baqarah ayat 40 ya? Ya. Bisa ini. Ya Bani Israil. Ya Bani Israil. Terakhir 40, berarti sekarang 41. Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iya fattaqun. Dan berimanlah kalian kepada Al-Qur'an yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kalian, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Subhanallahul azim. Semoga yang membacakan Al-Quran, tilawah Quran, dan juga mendengarkan mendapatkan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diawalinya kegiatan kita dengan tilawah Quran, semoga Allah rahmati, lancarkan, dan berkahi segala kegiatan kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang mau presentasi duluan. Pak, untuk desain grafis itu materi PPT yang Bapak kasih, materi yang Bapak kasih atau UTS kami, Pak? UTS saja. Hari ini UTS saja kita. Yang IT disaster bisa. IT disaster belum, Pak. Sama kalau yang technopreneurship rasanya juga saya sih belum, Pak. Kalau nggak tahu teman-teman yang lain. Kalau saya baru buat akun, tapi belum saya susun jadi materi gitu, Pak, buat dipresentasikan. Oh gitu, nggak apa-apa. Saya pikir hari ini kan bisnis Canva, Pak. Jadi saya mempersiapkan itu, tapi ternyata UTS gitu, Pak. Oh, nggak apa-apa. Ini aja presentasikan sejauh mana ininya, sejauh mana teknopreneurshipnya, kewirausahaannya sampai mana. Tapi saya minta ini dulu ya, desain grafis dulu, semuanya desain grafis dulu satu-satu. Kalau sudah selesai baru lanjut ke kewirausahaan IT. Oke. Saya duluan, Pak, presentasi. Tafadhol.
Ada. UAS ya, lain presentasi materi. UTS maksudnya. UTS. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sebentar ya Pak, masih siapkan materi. Teman-teman yang lain prepare ya bahannya biar nanti langsung di share screen aja. Kalau besok gimana UTS ini IT disaster? Sebetulnya sih kami masih kurang paham Pak. Misalnya kan kayak aplikasinya itu berbayar gitu nah Pak. Yang Tapi bisa ini sih ada trialnya, jadi bisa pakai trialnya Pak. pakai aja dulu trialnya. Yang gratisan aja. Cari yang Iya. gratisan aja dulu. Yang penting nyobain. Bisa besok. Iya. Insya Allah Pak. Kalau bisa kan ya besok presentasi yang ini IT disaster. Yang berubah-ubah, kesian nanti yang presentasi. Nanti kalau tiba-tiba dirubah, yang presentasi kesian. Kalau dadakan. Jadi fixkan memang kalau memang bisa ya besok berarti UTS kita. Saya dulu aja Pak, karena Haryanti masih ada kendala. Sudah kelihatan Kak layar saya? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan mempresentasikan logo saya dari bisnis dengan nama Ataya Chips. Ini logo baru kami. Jadi Ataya Chips ini asalnya namanya kami ambil dari nama Arab yang artinya itu berkah, anugerah dan hadiah dari Allah. Untuk chipsnya ini adalah nama dari keripik. Jadi kami menjual keripik. Kemudian untuk warna di sini kan ada bentuk keripik karena kami menjual keripik dan rencananya kan kami akan menjual di slideshow. Di slideshow F5 coba. Gimana? F5. Gimana Pak? Tekan F5 coba. Di slideshow. F5. F5-nya lain Pak. F5 coba. Pakai pen. Pen. Kalau nggak bisa klik itu loh, yang di slideshow paling dekatnya zoom in zoom out, ya itu. Oh gini. Ya, tapi belum Jadi muncul. bisa Oh iya. Di sini belum muncul. Klik kurang besar. Bentar. Gimana Pak? Tempat saya kok nggak muncul. Muncul nggak ada yang klik? Besar kah Pak? Enggak, di sini nggak muncul. tempat Coba anu dulu, stop dulu. Di stop share screen baru share screen lagi. Mana? Slideshow. Kok nggak ke slideshow di sini ya? Udah di slideshow belum? Ada Pak di tempat saya. Sudah Pak, di tempat saya bisa besar, tapi saya dilihat di tempat yang tinggal ini. Oh, kok gitu. Ya sudah, lanjut. Saya kalau di Zoom gede nggak ya? Zoom bisa. Oh, di Zoom. Ah ya. Saya lanjut ya Pak. Yo. Jadi kan keripik ini, gambar keripik ini kan kami menjual kayak keripik atau kerupuk gitu. Kemudian warna coklat ini nih coklat, kayak coklat lumer gitu Pak. Jadi kayak kita ini nggak cuma menjual keripik, tapi kita juga menjual pisang segala macam gitu Pak. Jadi kayak aneka ragam gitu. Terus untuk warna, menurut saya ini lebih nyambung aja sih ke coklat. Saya ambil warna kuning karena nyambung ke coklat. Kemudian untuk ini chips yummy and friendly ini berarti dia kayak murah, enak, dan ramah di kantong gitu Pak. Ini logo lama. Ini lebih kami pakai untuk stiker sih Pak. Untuk stiker, kalau misalkan ini kami pakai di media sosial. Kalau yang ini untuk di stiker. Jadi untuk gambarnya di sini nih adalah 2 orang Pak. Jadi kami kan waktu itu mulai usahanya dengan 2 orang. Jadi seperti itu aja sih Pak. Itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ataya Chips yang kenapa hilang? Belum ditanya. Aduh. Belum ditanya. Tampilkan dulu. Jantu sudah ketawa duluan. Kamu siap-siap habis ini. Sudah Pak. Ya, yang slide pertama sama yang kedua itu masih dipakai apa enggak? Yang pertama itu logonya masih dipakai.
Ini bukan logo Pak, ini untuk judul aja. Alah, kirain logonya. Logonya jadi Jadi pakai logonya dua. ini. Iya, ini kan awalnya kami buat untuk stiker Pak. Jadi kalau yang ini untuk logo media sosial. Itu yang benar namanya Atahaya atau Ataya? Atahaya atau Ataya? Aduh maaf Pak, typo. Ataya Pak. Ataya. Jadi backgroundnya putih. Aduh. Backgroundnya putih Pak, jadi dia yang muncul ininya aja. Apa? Gambarnya aja Pak. Atau polos atau apa? Blank, bukan putih. Itu kan Maksudnya putih. gimana, Apakah memang warna putih atau dia blank gitu? Nah, kalau kayak di apa ekspor ke PNG kan itu kosong itu. Kalau misalnya blank, Kosong, kosong Pak, kosong. oh, seharusnya blank. Iya Pak. Harusnya harus pakai background. Masih pakai background putih. Oh saya. Iya Pak. Kalau dihapus gimana? Kok kamu hapus kotak putihnya? Di remove background Pak. Nggak bisa. Kotak coba dilihat apa yang terjadi. Lah, Hilang. ya sudah, kembalikan. Bikinnya pakai apa? Saya bikin pakai Canva Pak. Oh, Canva. Semuanya pakai Canva. Saya Pak. Iya. Hmm. Jadi itu pakai background putih apa enggak? Enggak Pak. Harusnya dia black. Harusnya blank ya. Oke. Tapi susah juga tuh kalau kamu misalnya mau nempel, susah. Kalau Iya ada kalau ininya Pak ya. ya kalau ini pakai bulat bisa, lebih cocok bulat sih. Backgroundnya bulat. Kalau backgroundnya ini kan untuk misalnya mau ditempel di produk, kalau nggak pakai background itu susah, repot juga ininya kan, motong-motongnya itu yang gambar coklatnya itu. Kalau mau pakai Kalau apa? enggak. Iya Pak. Terus Pak. Kalau saran saya lebih baik pakai warna bulat, bentuknya bulat, lebih cocok karena kalau kotak itu kan tajam. Karena di sini punya Najmi kan dia bentuknya itu tumpul lah, dari fontnya itu tumpul ya kan, nggak tajam maksud saya. Coklatnya juga dari coklat air coklatnya itulah ini belakang. Kemudian ikonnya juga kan dia nggak tajam kan, ini nggak tajam kan, dari gambar ikonnya tuh nggak Iya, tajam, Pak. dia tumpul juga. Jadi lebih cocok itu bulat sih kalau memang mau pakai background. Kemudian backgroundnya bisa warna kuning atau oranye kalau mau pakai background. Bisa juga kalau mau pakai kotak, tapi kotak bisa juga persegi panjang bisa, cuma jangan tajam ininya, sudutnya jangan tajam, biar lebih sinkron dengan logonya. Kan itu tajam tuh kotaknya tuh, bisa mau pakai kotak juga, cuma jangan yang tajam, ditumpulin ujung ke sisi-sisinya, jangan lancip kayak gitu, jangan tajam. Karena konsepnya di sini dia bukan yang tajam tipe logonya. Ya ini tipe ya, Ataha ya. Oh berarti. Iya Pak. Nah, kalau memang harus konsisten ya. Kalau memang misalnya di situ pakai setelah Ataya itu ada strip, Ataya strip chips, nah berarti namanya Ataya pakai strip chips. Kalau nggak pakai strip, namanya juga jangan pakai strip, harus konsisten. Berarti sudah ada tagline-nya ya, cheap, yummy, friendly. Cheap, yummy, friendly. Oke, bagus, sudah ada 3. Tapi jangan sampai dicek dulu ya ini. Pokoknya dicek semua dulu kalau bikin sesuatu itu, dicek semua itu sudah ada yang bikin atau belum. Nanti dianggap plagiasi atau plagiat punya orang lain. Dicek lagi nih sudah ada tagline-nya atau belum nih, cheap, yummy, friendly, sama namanya juga.
Ataya Chips sudah ada atau belum? Kalau memang ada, ya mungkin kali dirubah sedikit namanya, jangan sampai betul-betul plek sama. Untuk logonya juga diperhatikan yang sampai ini ada ya, karena apalagi kalau ambil di Canva itu rawan. Memang lebih baik kalau bikin sendiri. Oke, itu tadi harus konsisten ya. Pokoknya kita tuh harus konsisten dalam hal apapun sih, dalam hal apapun ya. Kalau misalnya kalian juga bikin makalah, bikin skripsi, kalau misalnya kalian menyebutkan penulis, berarti di dalam skripsi atau makalah itu konsisten, harus penulis terus yang dipakai kata-kata kata gantinya itu penulis. Kemudian penulisannya juga, format penulisan. Kalau menjorok ke dalam 5 ketukan, berarti harus 5 ketukan semua. Sama juga desain ini ya, harus konsisten. Untuk logo baru udah bagus ini dibandingkan logo sebelumnya, karena kalau logo sebelumnya itu gambar orang. Nah, jadi gambar icon logo itu sangat sebagai ciri khas, dan supaya orang itu bisa mengenali, atau itu adalah mengenali ciri khas kita. Kalau memang Ataya Chips ini begini, harus konsisten logonya kayak gini. Itu di produk, kalau bikin produk pakai logo ini, bikin poster, banner, bikin pamflet, bikin konten pakai logo ini, supaya membekas di ingatan customer. Kalau yang lama itu menurut saya logonya memang nggak sesuai sama produk yang dijual. Kalau ini ya masih masuk lah. Cuma di sini karena chips ya, saran saya sih kalau mau lebih sinkron, lebih cocok itu ya cari atau bikin bentuk keripik, itu lebih masuk. Kalau ini nanti takutnya dikira orang itu, kalau pakai yang icon ini ya, icon ini dikirain nanti malah minuman susu. Kalau bisa sih lebih simpel juga, kalau misalnya keripik itu lebih simpel juga. Kalau bisa keripik, cari atau bikin logo keripik. Nah, yang logo lama itu nanti dikira all shop, malah dikira jual pakaian, karena cewek kan logonya, pakai logo cewek. Nah, ini kalau yang ini saran saya yang baru ini, kalau mau lebih masuk, lebih sinkron dengan produk yang dijual, lebih baik keripik, diganti aja keripik ini ikonnya. Nah, itu orang sudah paham tuh. Kalau ini nanti dikira ya itu tadi minuman, bisa dikira minuman, bisa dikira snack juga kan banyak. Kalau misalnya keripik itu sudah jelas berarti jual keripik. Nah, kalau misalnya nanti produknya itu ada berbagai macam rasa, nah nanti yang coklat ini, yang air coklat di belakang bisa dirubah. Misalnya ini kan warna coklat nih, nah berarti tandanya itu rasa coklat. Kalau di kemasan, di produknya nanti kan, di desain produk, kalau kamu tempel ini tandanya rasa coklat, atau nanti ditambahin di bawahnya varian coklat atau rasa coklat. Nanti kalau bikin varian rasa strawberry, warna airnya ini diganti warna pink, tambah tulisan rasa strawberry. Nah gitu, bagus sih, sudah ada ini, ada airnya ini nanti bisa untuk ini desain varian rasa. Jadi kalau ada lebih dari satu, atau memang rasa coklat aja, ya sudah cocok ini coklat. Nanti kalau mau ada varian lebih dari satu, misalnya nanti kan yaitu strawberry, apalagi yang biasa atau green tea, matcha, nah nanti warna hijau belakangnya. Nah, tapi saran saya lebih baik itu keripik aja, itu lebih simple dan orang sudah paham, oh Ataya Chips ini ya jualan keripik. Apalagi ini air kan, ini ambigu juga nih kalau misalnya kayak gini, karena ini air, di belakangnya kan air coklat nih. Kalau depannya ikonnya begini, nah itu nanti dikira orang malah
air ini atau susu coklat bisa juga. Kalau tagline-nya udah bagus, cheap, yummy, friendly, udah bagus. Nah ini harus konsisten Mbak ya. Kalau konsep logonya ini palet warnanya tuh coklat tua, kuning, oranye, sama apa nih yang di belakang ini kan krim nih. Kalau nggak coklat muda nih, krim. Nah pakai itu terus nanti di desainnya yang dibikin nanti pakai palet warna ini. Tone warnanya berarti ini coklat, kuning, oranye, krim. Nah itu dipakai terus nanti di unsur-unsur desainnya nanti. Nah itu ya masukan dari saya. Ada lagi Najmi tentang logonya nih? Sudah cukup Pak. Ya untuk logo ini aja udah bagus ya, udah bagus. Nanti beda lagi kalau misalnya mau desain untuk poster, untuk promo itu nanti kan biasanya ditambahin kontak segala. Kalau logo ya cukup ini aja udah bagus. Dan saran saya tadi ingat, coba aja nanti dipakai yang gambar keripik, diganti gambar keripik, cocok apa enggak? Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada yang jawab nih? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai logo saya. Di sini sebenarnya saya berjualan salad buah. Saya buat logonya dengan nama Fruit Fresco. Fruit itu kan artinya buah. Kalau fresco ini dia berasal dari bahasa Italia yang artinya segar. Jadi fruit fresco ini dapat diartikan buah-buah yang segar. Nah, jadi di sini tuh kan ada gambar buah di logo saya. Jadi buah itu menurut saya itu dia melambangkan tentang kesehatan dan keseimbangan, juga melambangkan ketahanan dan pertumbuhan, keanekaragaman dan keterhubungan, keindahan dan kematangan, serta menggambarkan siklus hidup. Itu untuk latarnya sendiri yang berwarna hijau, ada daun juga, itu ada hijau-hijauan. Hijau itu menurut saya juga sama ya, menggambarkan kesehatan dan keseimbangan. Pokoknya hijau itu menurut saya melambangkan ya bagi kesehatan kita juga dengan kesegaran gitu. Terus untuk enak, sehat dan bergizi ini menggambarkan bahwa salad buah yang saya buat pastinya itu enak, sehat dan juga bergizi, karena saya sebagai orang yang memproduksi salad buah itu pastinya juga akan memilih buah-buahan yang segar dari pasar. Jadi mungkin itu tentang logo saya yang dapat saya jelaskan. Tipu berarti. Wema atau Wema? Saya udah. Oh enak Pak, kayaknya N-nya salah. Wena. Wena. Nah. Itu N-nya salah, Pak. fruit fresco itu pakai spasi apa enggak? Pakai Pak. Oh, pakai. Fruit fresco. Ini jadi konsepnya Itali. Iya Pak. Bisa dibilang gitu Pak. Kalau konsepnya Itali, tagline-nya ala-ala Itali juga. Masa Wema? Wema mah Jawa. Iya sih Pak, saya kayak Buah Jawa tuh. berpengaruh gitu. Kalau misalnya berarti ala-ala Itali, mungkin apa bahasa Italinya enak, nah itu yang dipakai. Misalnya delicious atau apa gitu ya, bahasa-bahasa Italia, nah itu bisa fruit fresco, delicious, apalagi gitu. Nah, kalau sehat dan bergizi itu menurut saya sih udah ini ya, banyak yang pakai Wema. Kalau misalnya Italia ya berarti ya itu. Kalau saran saya bagusnya bahasanya pakai ala-ala Italia juga tagline-nya. Ya Pak. Kalau dari desain bagus, untuk
Yang di atas tuh apa tuh? Yang 3 daun tuh? Ya itu Pak, kayak buat supaya dia cantik aja kelihatannya gitu Pak, melambangkan daun-daun gitu sih. Coba lihat apa filosofinya tadi yang ini slide ketiga. Apa coba lihat? Yang daunnya Pak, Nah, ya. Hijau dan daun itu hijau seringkali dianggap simbol kesehatan dan kehidupan gitu. Oh, yang di bawah tuh apa? Yang kayak smile itu? Itu apa? Itu saya tambahkan hiasan aja biar enggak terlalu kosong sih Pak, tapi pilihan warnanya juga hijau kok itu Pak, jadi ada simbol hijaunya gitu sih. Bagus sih itu. Bisa ya, ini untuk ini kelihatannya kayak smile ya kalau di bawah ya. Bisa juga kalau digabungin di ini sama yang 3 daun itu, kayaknya bagus tuh kalau digabungin. Jadi dia di bawahnya ini, di bawahnya yang 3 daun ini. Nah 3 daun tuh jangan hitam deh, bawahnya hijau juga. Entah hijau muda, hijau gelap. Kalau hitam itu kesannya gelap. Karena ini kan makanan ya. Iya Pak. Tulisannya itu bisa juga hitam bagus, tapi kalau pakai hijau mungkin bisa juga hijau gelap, mungkin hijau gelap. Nah, ini varian buahnya kayak ini, buah-buahnya ini. Iya sih Pak, kurang lebih varian buahnya ini tuh Pak. Yakin ada pisang? Tapi nggak juga sih Pak, kayaknya tergantung Tergantung apa mood. tergantung ini saya. Nanas, ya bagus sih. Jadi kamu bikin pakai apa nih? Canva Pak. Canva. Nah itu hati-hati ya, karena pakai Canva dicek-cek lagi nih dari tagline, nama, logo, icon, dicek lagi sudah ada yang buat atau belum. Nanti dikhawatirkan plagiasi, nanti dianggap plagiat. Udah bagus sih sebenarnya logonya, simple. Ini bagus sih kalau di sini nih. Jadi dia kayak smiley ya, kayak emoticon sebenarnya ini ada. Nah ini bisa juga kamu akui ini adalah daun yang ini, yang seperti bulan sabit ini. Iya Pak. Sama yang bahasa di atasnya itu lebih ke bahasa Italia aja ya Pak. Coba dikasih biar unik, fruit fresco, atau bahasa Inggris boleh, jangan bahasa Indonesia, kamu sudah bahasa Inggris fruit fresco. Ya Pak. Bahasa Italia bisa, bahasa Inggris bisa. Ini mungkin kurang presisi aja nih kamu, fontnya ini kurang ke tengah tulisannya nih kayaknya. Dibesarin lagi gambar anunya, buahnya, karena yang dominan kan Baik. buah nih, salad nih. Jangan yang daun malah lebih besar, kalau bisa dibesarin lagi gambar-gambar buahnya. Jadi buahnya yang lebih dominan, karena yang dijual kan salad buah. Dibesarin lagi. Berarti ada warna mint ya ini ya, warna Tosca muda, warna mint. Nah itu diingat konsepnya, berarti kalau paletnya warna ini nanti kontennya seputar palet warna yang kamu pakai ini di logo, biar ada ciri khasnya. Nah itu ya saran saya, dibesarin ininya, Ya Pak. gambar ininya, buah-buahnya. Buahnya dibesarin. Iya, karena kamu kan nanti dikira malah kalau warna daun nanti dikira jualan daun kamu. Kalau nggak jualan daun, jualan apa tuh ya? Jualan sabun, jualan skincare. Jadi yang dominan itu ya yang dijual apa, itu yang harus dominan ukurannya. Kalau dari font fruit fresco bagus sudah nih, bagus nih, cocok sama ini logonya. Nah nanti kamu coba diulik-ulik lagi, diatur-atur lagi nih susunan-susunannya dari tulisan fruit fresco-nya ini, apakah lebih bagus kalau dibesarin lagi. Nanti kan dibesarin nih gambar buahnya nih. Nah ini kamu kalau sudah kayak gini kan tinggal print stikernya, tempel di produk, sudah jadi tuh. Cuma saran saya dibagusin dulu nih, warnanya juga hijau ini. Tagline-nya warna hijau juga nggak apa-apa ini. Coba kamu lihat referensi dulu yang salad-salad buah itu.
Kalau bisa referensinya yang luar negeri deh, jangan yang Indonesia. Yang luar negeri gimana? Kalau dia kalau nggak produk salad buah atau produk buah bisa juga. Lihat mereka gimana ininya, konsep warnanya gimana. Sama juga Najmi ya tadi. Yang keripik saran saya coba lihat brand luar itu kayak macam-macam lah, banyak lah jual keripik ya, keripik ya, keripik Citato kan keripik juga, keripik kentang Citato, Lays. Dilihat mereka konsepnya gimana, malah mereka tulisan aja kan. Oke, itu aja, udah bagus. Diperbaiki lagi ya apa yang saya ini kasih masukan tadi. Baik Pak. Oke, Siap Pak. lanjut. Silakan dikirim ya di Classroom ya. Saya sudah bikinkan ini UTS. Saya bikinkan tugas UTS di Classroom. Silakan tadi logonya dikirim dan slide-nya boleh dikirim. Siap-siap bikin link ya. Ini bentar lagi kita bakalan habis waktunya. Oh, Pak, saya mau tanya tuh. Ya. Kalau misalnya usahanya sudah ada logo gitu gimana, Pak? Ya, kamu jelaskan tentang logonya kalau sudah ada. Tanya sama yang punya. Masuk logonya apa? Nanti kan saya kasih masukan. Pak, untuk pengumpulan tugas UTS-nya kan sudah kami kumpulkan tadi malam. Ya. Terus kalau kami perbaiki, kami kirim ulang nggak Pak? Nanti aja, biar aja dulu itu. Nanti kamu perbaiki aja. Nanti kan kalau saya minta ya tinggal kirim. Dosa yang sudah dikirim ya Baik. sudah. Nggak apa. Baik nih logonya tentang mie kekinian ya, yang seperti yang saya sudah buat tentang usahanya tentang mie yang makannya dengan sumpit seperti ala-ala Jepang dan Korea ya, yang biasa ramen gitu. Dan ini untuk warnanya ada warna merah marron, putih, kuning sama oranye. Untuk warna putihnya ini contohkan melambangkan kesannya seperti kesan terang dan ringan untuk tulisan minyak, karena minyak masih sifat kepolosan dan kemurnian. Untuk warna hitamnya seringkali disukai anak-anak remaja. Hal itu karena jiwa muda merupakan ajang yang penuh dengan misteri. Seperti contohnya cari jati diri mereka. Sebab warna hitam adalah memberi kesan gelap, suram dan menakutkan. Akan tetapi warna hitam akan memberikan kesan elegan dan mewah. Untuk warna kuningnya lambangkan kerap sekali dianggap sebagai warna yang memiliki kehangatan. Arti warna kuning adalah sesuatu yang memberikan energi dan cerahan. Hal tersebut berkaitan dengan sinar matahari seperti terang, enak dipandang. Warna kuning juga melambangkan sebuah kebahagiaan. Akan tetapi arti warna kuning yang justru sebaliknya, ada sesuatu yang terkait tipu daya. Beberapa lainnya juga menyebutkan bahwa kuning memiliki arti
sebuah harapan. Lanjut untuk warna merah maronnya, merah melambangkan berani. Warna merah sering dihubungkan dengan beberapa hal seperti kekerasan, api, bahkan peperangan. Selain itu, merah juga sering dihubungkan dengan gairah dan cinta. Karena memiliki efek fisik terhadap manusia. Dan warna oranye sebuah kombinasi antara warna kuning dan warna merah. Warna oranye ini seringkali memberikan kesan semangat. Selain itu, warna oranye juga dapat memberikan kesan sesuatu yang hangat, simbol optimisme, petualangan, kemampuan, dan bersosialisasi. Warna oranye juga dapat melambangkan sikap percaya diri. Mungkin itu saja sih, Pak, dari penjelasan dari produk logo saya. Kalau itu sih teori warna yang kamu bacakan, bukan tentang logonya. Nggak ada, menurut saya sih nggak ini sih, nggak nyambung antara logo sama yang kamu jelaskan. Kalau yang kamu jelaskan itu ya jelas teori warna, dari bahasamu aja, bahasa buku. Kalau memang bukan punyamu, tanya sama yang punya logo itu maksudnya apa, kamu jelaskan ke sini logonya itu apa ya maksudnya nih, pakai mie begitu, tagline-nya apa, ada ndak tagline-nya. Kalau hitam itu kan background, ngapain jelasin hitamnya? Itu kan intinya warnanya ini kan warna oranye, jadi pakai maron. Kalau putih itu yang nggak usah dijelasin, itu cuma pelengkapnya aja. Warna putihnya itu yang difokuskan kan tulisan kekiniannya, itu tulisan kekinian, gambar ramen. Nah itu ramen, itu butuh ramen kah atau mie yang lain? Nah bikinnya pakai apa nih logo? Katanya sih Canva, Pak. Tanpa juga ya. Nah itu sih kalau Canva tuh ya memang lebih baik kita walaupun mungkin bikin sendiri, walaupun kita belajar ya, yang penting kita bikin sendiri dan orisinil dari pemikiran kita. Walaupun mungkin tidak bagus ya, tapi itu memang dari jerih payah pemikiran kita bikin logonya. Walaupun teman-teman di sini ada yang sudah ada usahanya pakai logo, misal usaha keluarga, kakak atau kerabat, ya ditanya ini maksudnya logonya apa, maksud tagline-nya apa, bikinnya ini pakai apa. Nah kalau yang kayak tadi mah googling aja teori warna, bacakan, selesai. Kayak tagline-nya apa tuh? Apa? Tagline logonya apa? Nggak tahu sih. Nah itu kayak apa ini? Masalahnya saya dikasih gitu aja, Pak. Ya kan harusnya kamu tanya tagline-nya apa, ada slogannya enggak? Slogan ininya kan tadi teman-temanmu tuh ada semua. Nah itulah, kalau memang makanya lebih saya memang lebih bagus bikin sendiri, bikin bisnis sendiri, desain sendiri. Kan tadi kayak Najmi, kenapa warna coklat? Karena itu ada varian rasanya Pak, rasa coklat. Kenapa ada buah? Karena ini jual salad buah Pak. Itu ada gambar daunnya karena alami bahannya. Nah itu kan sesuai sama logo kan? Iya, Pak. Bukan ini warna coklat Pak karena kesannya elegan. Ini elegan dari mana? Elegan itu dia minimalis, logonya desainnya minimalis. Kalau elegan, kalau rame itu ndak elegan so namanya.
Elegan tuh lebih ke minimalis. Kalau elegan, makanya itu tadi saya bilang kamu lebih membacakan teori warna namanya, bukan jelaskan tentang logonya. Itu ya tagline. Nah kalau logo kerabat atau keluarga yang sudah ada, ya ditanya tadi saya bilang, tanya tagline-nya apa. Kalau nggak ada ya berarti dibantu carikan tagline-nya supaya ada ciri khas. Tagline tuh identitas brand. Kalau Najmi tadi cheap, yummy, friendly. Nah kalau didengar cheap ya, apa tadi Najmi, apa tadi punyamu tagline-nya? Tagline-nya cheap, yummy, sama friendly, Pak. Nah kalau cheap, yummy, friendly, nah kalau family friendly, nah itu beda lagi. Semuanya kan ada tagline, jadi tagline itu ciri khas juga, identitas. Kalau cheap, yummy, friendly, ini keripiknya Najmi nih, itu bisa digaungkan terus tagline-nya cheap, yummy, friendly. Nah itu enak juga tuh, di diksi katanya bagus, cheap, yummy, friendly, berarti dia enak. Dan kenapa cheap? Ya karena keripik. Yummy, enak ya kan, berarti keripiknya enak. Friendly, kenapa friendly? Karena harganya bersahabat. Nah itu kan bisa dijelaskan. Nah itu kalau enaknya kalau memang kita yang buat sendiri. Walaupun mungkin tidak buat sendiri, ya itu ditanyain apa tagline-nya. Namanya ini kan UTS ya, ujian tengah semester. Misalnya gini Pak, misalnya ditanyain terus dia nggak tahu Pak jawabannya gimana Pak. Ya berarti kamu kasih saran, coba ini tagline-nya pakai yang ini. Tapi enggak perlu harus 3 kata kayak gitu terus ya. Tagline kan bisa 1 kalimat gitu, biar ada ciri khasnya juga. Itu kan kamu kalau ngasih saran kan niatnya kan baik, supaya bisnisnya itu ada logonya tuh ada apa ciri khasnya, supaya enggak dikira kaleng-kaleng produknya kan gitu. Pasti ada tagline, karena itu salah satu juga identitas sebuah brand. Misalnya McD kan I'm loving it. Kalau McD apalagi tuh pasti ada lah anunya. Selain itu apalagi Raya, ada lagi enggak tentang itu produknya, logonya? Maksudnya Pak? Dan ada lagi yang mau dijelaskan? Itu aja. Jadi untuk itu aja kayaknya Pak. Nah, kalau memang mau pakai itu ya berarti tanggung jawabmu itu untuk mendampingi nanti kan. Ya kalau apa yang kurang, apa yang saya kasih masukan, nah kasih tahu ke ownernya. Nah ini bagusnya kalau ya cuma kasih tahu ya baik-baik juga. Tapi ya intinya kan niatnya kan baik kan. Niatnya kan kita ini baik nih. Karena kalau mau bagus brandnya ya harus ada tagline. Kalau ditanya kan logonya ini apa maksudnya, tahu, bisa jawab. Nanti bukan cuma owner kan, kita nggak tahu ke depan. Sama tahu teman-teman nanti bisnisnya berkembang, kita kan nggak tahu nih. Entah hidayah apa atau Allah memberikan kemudahan, berikan jalan, kita bisa apa mengembangkan bisnis kita kan, wallahu alam, dan yang tahu. Nah bukan cuma owner nanti kan, misalnya kamu jadi ininya kan, misalnya kamu jadi tim desainnya kan, tim media ya, sebenarnya kru walaupun bukan owner ya, kita sebagai kru ya kita harus tahu visi misi produk, visi misi perusahaan, logo perusahaan. Kita kerja di Pertamina, ditanya apa maksudnya logo Pertamina tuh, kenapa begitu, kita tidak bisa jawab. Dan biasanya juga kalau kita mau lamar kerja kan, kita harus ini dulu, cari tahu dulu tentang perusahaan, tentang sekolah yang mau kita lamar. Ini sekolahnya di mana sih, visi misinya apa ya kan? Ya kita harus pelajarin. Jadi walaupun kita bukan owner ataupun kita sebagai kru atau karyawan, ya kita harus tahu tentang perusahaan, tempat kerja yang kita tempati, harus tahu visi misinya apa. Ini logonya kok kan kadang ada aja nanya tuh,
logonya kenapa begini, maksudnya apa, kita bisa jawab. Nah gitu. Oke, next, diperbaiki ya Raya ya, kasih masukan ke Baik, Pak. ownernya, kasih tahu intinya niat kita di sini baik supaya Iya, Pak. ini kan, kalau bisa dikasih tahu ini apa, ya kamu tanya dulu apa, kamu tanya ini maksudnya brandnya apa nih, soalnya nanti ya kasih tahu aja yang kayak saya bilang, nanti kalau ditanya orang ada kalanya pasti ditanya, ada kalanya itu pasti ditanya, jadi kita ada jawaban Ya, Pak. ya, ini maksudnya apa nih, mie ramen dari mana nih, apa filosofinya gitu loh. Kita kan kalau mau bikin, makanya saya bilang bikin brand itu walaupun yang minimalis, yang simpel itu pasti ada filosofi, jadi enggak gampang ya bikin logo itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi saya akan menjelaskan logo yang telah saya buat. Yang pertama ada itu ada 2 sayur itu yang di depan itu apa penjualan utamanya. Baru ada logo ibu-ibu megang keranjang sayuran dan itu melambangkan apa lupa aku. Ayo. Lupa sih itu. Baru ada itu apa logo tulisan sayur apa warna hijau itu melambangkan kesehatan dan kesuburan itu Pak. Ya seperti itu aja Pak. Tadi enggak jelas tuh Lana, yang gambar wanita tuh siapa? Itu Pak apa ya produk apa sayur yang diambil itu masih asli, baru dipetik gitu Pak. Yang ibu-ibu yang ibu-ibu kan atau perempuan nih, maksudnya itu tadi sayur yang dipetik asli itu kah? Iya Pak. Oh gitu. Tagline-nya apa Lana? Saya masih belum kepikiran sih Pak sampai situ. Soalnya ini masih gambaran kasarnya gitu Pak. Ya saya Kamu buat. bikin pakai apa? Pixel lah Pak. Wih, masya Allah. Template apa bukan? Ada sebagian yang template, ada yang bikin sendiri sih Pak. Yang bikin sendiri yang mana? Fontnya, tulisannya doang. Itunya Pak. Tulisan sama itunya apa? Lingkarannya itu Pak. Wah, lingkarannya ya, lingkaran sama tulisan ya. Iya Pak. Nah, oke. Tagline belum ada. Nah, kalau tagline itu bisa misalnya fresh from farm. Nah, itu agak susah nyebutnya ya. Fresh from farm. Fresh from farm ya berarti cuma farmnya itu agak susah. Fresh from ya segar, atau intinya tagline-nya itu menunjukkan ciri khasnya lah, ciri khas sayurnya. Kalau segar misalnya segar dari kebun misal gitu ya, atau sayur alami, segar sayur alami misal gitu. Cari tagline-nya ya teman-teman, yang lain sudah tagline-nya tuh. Iya Pak. Tagline, jadi ya sudah saya bilang kan tadi, tagline itu ya ciri khas biar orang lebih gampang mengingat brandmu. Nah, untuk logo itu saran saya, kamu harus pilih antara logo perempuan itu atau yang sayur.
Kalau yang sayur itu ini bagus, sayur yang maksud saya yang ini ya, yang 3D itu ya, yang sayur asli Iya, itu Pak. ya. Pilih itu atau pakai yang perempuan. Kalau ini keramaian, menurut saya keramaian. Oh iya Pak. Mm-mm. Kamu lihat lagi di gambar perempuan itu dia ada tomat, ada wortel. Kalau memang jual itu boleh kamu pakai. Tapi kalau enggak ya jangan. Yang sesuai yang kamu jual aja. Kalau kamu pakai yang gambar ini yang 3D ini bagus juga kok, lebih minimalis, lebih simple. Backgroundnya putih nggak apa-apa. Atau mau pakai warna biru muda bisa backgroundnya. Tetap pakai lingkaran boleh. Atau misalnya yang sayur ini, yang 3D ini kamu taruh dalam lingkaran bisa. Taruh dalam lingkaran, lingkarannya warna hijau, bisa warna lingkaran dalamnya warna putih, bisa mau warna hijau, bisa mau dikasih garis. Ini kan garis lingkarannya warna abu-abu nih. Mau dikasih garis atau enggak ada masalah, bisa. Mau dikasih garis lingkarannya itu warna hijau bisa. Kalau sayur Mama Lana udah bagus ya, enak disebut sayur Mama Lana. Atau sayur Lana bisa juga. Lana sayur bisa. Untuk fontnya itu Mama Lana jangan pakai font ini ya, kurang kelihatan, susah dibaca. Bukan susah dibaca, agak susah lah dibaca. Apalagi kalau kamu nanti misalnya cetaknya, misalnya stikernya itu untuk di produkmu kecil, nggak kelihatan. Lebih baik pakai font yang bisa dibaca aja. Kalau sayur tuh saya rasa udah bagus ya fontnya, udah ya sesuai lah, sayur bisa kebaca sayur. Mama Lananya itu bisa pakai font yang sama dengan sayur, bisa. Atau font yang lain tapi yang bukan yang right kayak gini ya, yang tipe script begini, jangan pakai tipe serif yang kokoh gitu. Mama Lana, sayur Mama Lana ya, ingat Mama Lemon, sayur Mama Lana bukan Mama Lemon, sayur Mama Lana bisa, bagus sih. Sayur Lana bisa juga sayur Lana, sayur Mama Lana. Nah itu ya, fontnya diganti ya, jangan itu tuh susah dibaca tuh Lana, kayak garis gitu aja. Baik, Pak. Lebih dominan nama sayurnya malah. Lebih baik itu yang dominan nama brandmu. Mama Lananya itu yang harus. Kalau disuruh pilih antara sayur sama Mama Lana, yang mana yang lebih dominan, yang mana harus lebih menonjol, Mama Lananya. Bisa ditaruh di atas itu, sayurnya di bawah. Oh enggak, sayurnya di atas berarti ya, sayur Mama Lana. Tapi kayak gini udah bagus kok, sayur Mama Lana digabung gini udah bagus. Kamu pilih aja mau pakai yang, saran saya sih yang 3D yang kangkung ini aja. Nggak keramaian dia, udah jelas itu sayur. Baik, Pak. Kalau yang perempuan ini, nah nanti kamu bisa dikira jualan yang apa, jualan buah juga, dikira anak muda yang jual karena perempuan ini kan muda nih. Kalau Ya, yang Pak. itu bagus aja lah, nak pakai yang itu, logo yang kangkung itu aja bagus. Cuma mungkin kamu jangan, kalau mau pakai yang logo kangkung yang 3D itu, kangkung gak itu lain ya, yang sayur 3D itu Kang sama bayam, Pak. bayam. Nah jangan di ini ya, bisa agak dirapatin dia biar nggak kosong tengahnya, kan dia jadi kayak membuka gitu kan, ke kiri sama ke kanan gitu kan sayurnya. Kalau bisa agak didekatin biar nggak kosong. Pakai lingkaran atau nggak pakai lingkaran nggak apa-apa juga lah, nak. Nggak apa, ada pakai lingkaran tuh bagus, jadi simple dia. Untuk background, nanti kan background itu putih bisa, warna hijau muda bisa. Nanti bisa backgroundnya tuh bentuknya persegi atau bulat bisa, bagus itu, masuk aja. Makanya kalau minimalis tuh enak ngaturnya. Ya, Lana. Ya, Pak.
Bagus Ya, Pak. itu. Jadi kamu ada brand sayur Mama Lana. Nanti cetak bannernya kan di rumah. Bikin sosmednya. Nah, udah bagus nih namanya sayur Mama Lana. Tapi sudah memang pasaran sih pakai Mama depannya. Sayur Mama Lena, Mama Lana. Tapi kalau misalnya kamu punya nama lagi yang lain yang lebih unik, silahkan diganti. Karena kalau Mama itu kan banyak. Misalnya nasi kuning Mama Irma, nasi kuning yang pakai Mama tuh banyak. Es kelapa Mama. Nah, Mama tuh sudah biasa depannya Mama. Tapi kalau misalnya mau kamu ganti sayur Maulana bisa juga Lana. Karena Mama tuh sudah banyak pakai kata Mama itu. Kamu lihat aja warung-warung tuh, warung kopi Mama siapa pasti Mama. Kalau namamu aja udah apa, Maulana udah apa, sayur Maulana bagus. Karena Mama tuh sudah banyak yang pakai. Atau sayur mayur, siapa tahu sayur mayur itu belum ada yang punya brandnya, kamu pakai. Gimana Lana, paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Saran saya ya, kasih tahu Iya, Pak. mamamu. Tapi sudah ada brand begini belum? Sudah dipakai belum namanya? Belum. Belum kan? Belum sih, Pak. Belum. Nah, coba dipikirkan lagi. Sayur Maulana kah atau apa yang gampang disebut, terus yang sering orang ucapkan. Jadi kalau misalnya mengucapkan nama itu ingatnya brandmu gitu. Sayur mayur tuh kan orang sering nyebut sayur mayur. Oh iya, punya Lana tuh ya, sayur mayur. Brandnya Lana, sayur mayur. Bisa, nggak perlu namamu, nggak apa juga. Gitu ya. Nanti Ya, Pak. diperbaikin lagi ya. Baik, Pak. Tagline, jangan lupa tagline. Oke, lanjut. Dayat, silakan. Ini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan saya sudah dari bengkel kakak saya sudah ada logonya gitu Pak. Ya jadi saya kemarin masih belum ada tanya, cuman ya yang saya tahu aja nih Pak. Oke. Ini dia ada dua logo Pak. Ini logo bengkelnya sama logo notanya. Oh gitu. Lanjut. Pokoknya presentasikan aja dulu ya. Nanti saya tanya. Presentasikan aja dulu sampai selesai. Iya Pak. Maksudnya dari warnanya yang kayak gini nih, kalau kayak hijau ini memang kesukaan dari kakak saya sih warnanya nih Pak. Kalau modelnya ini kayaknya kekinian gitu ya Pak, keren-keren kayak buat anak muda gitu Pak. Terus kayaknya nih editnya kayaknya di Corel udah Pak. Terus nah ini logo dari buat notanya, maksudnya di sini ada kunci-kunci nih kayaknya servis gitu Pak. Garage tuh tempat servis ya Pak. Tempat servis dan agen ban bekas gitu Pak. Itu aja sih Pak yang saya tahu dari logo ini Pak. Oke, kamu tanya enggak pilih warna itu kenapa? Warna kuning, warna Tosca, warna oranye? Yang iya, saya nggak sempat tanya sih Pak. Cuman yang saya tahu ini yang hijau kah ini Pak? Nggak salah ini. Itu warna memang kesukaan dia aja sih Pak. Pengen dimasukin ke logonya ini. Oh gitu. Hans ya namanya. Nama brandnya Hans. Hans itu apa? Hans motor. Oke. Kalau garage itu garasi ya. Garasi. Setahu saya garage sama bengkel tuh beda. Setahu saya. Coba kamu cari tahu. Oh, Kalau yang kayak saya bilang di awal tadi,
harus konsisten. Jadi logo ya konsisten, walaupun mungkin di nota itu logonya tetap sama ya, walaupun di nota itu mungkin bentuk susunannya aja mungkin. Kalau logo mungkin yang logo yang biasa itu mungkin ke bawah kan nyusunnya, tapi kalau karena di nota ya mungkin dia mendatar, tapi tetap logonya sama, harus konsisten. Masukan dari saya itu harus konsisten. Konsisten. Jangan kalau memang namanya Hans ya Hans. Kalau pakai kata bengkel ya bengkel. Nanti orang bingung. Garage Hans Motor sama bengkel Hans Motor sama kan enggak? Ya kan ditanya orang. Orang bingung. Iya. Ya kan? Pilih salah satu. Itu sudah ada tuh, agen ban bekas. Tagline-nya tuh agen ban bekas berarti tuh. Garage Hans Motor, agen ban bekas. Nah, kalau menurut saya bagus yang ini. Yang kedua. Nah, cuma dicari tahu dulu garage itu artinya bengkel apa Iya, enggak. Pak. Setahu saya lain. Kalau garage itu lebih ke modifikasi. Garage tuh, garasi kan? Coba ditanyain dulu yang mana. Harus sesuai juga. Kalau memang Iya, Pak. servis ya berarti bengkel. Garage ya. Garage. Dia jualan apa sih ganti kok oli itu agen servis B juga, Pak. kok agen Dia ban tuh kayak bekas? gini, Pak. Dia jual ban bekas gitu aja sih, Pak, sebenarnya. Sama servis. melayanin kalau ada pemasangan di sana sama ganti oli gitu, Pak. Dia nggak servis nggak? Servisnya paling orang minta ganti oli aja sih, Pak, sana. Itu ya ganti Servis. oli apalagi. Kita pasang-pasangin apa gitu, Pak. Tapi Kayak kalau ada servis mesin bisa kah? anak muda minta pasang-pasangin apa gitu, Oh. Pak, di sana. Berarti dong aksesoris juga dong, aksesoris modif. Aksesoris bisa dibilang sih, Pak. Cuman aksesorisnya yang nggak lengkap juga sih, Pak. Nah, ini servis bisa, servis. Sambil aja kayak gitu, Pak. Servis. Kalau servis kayaknya servis oli doang aja sih kayaknya tuh, Pak. Oh, berarti nah itu kamu harus juga dia lebih kemana. Terus cari tahu apa aja dia. Soalnya banyak oli aja di sana. Nah, berarti kan oli, ban gitu kan. Kalau garage bisa masuk. Kalau Ban bengkel bekas, itu dia bisa disebut garage, workshop. Bisa. Nah, saya sarankan ini kan dua logo nih betul-betul beda nih. Atas sama bawah tuh beda betul. Pilih salah satu yang mana yang memang ini. Jadi orang Iya, Pak. jadi orang biar jelas gitu loh. Kalau lihat yang gambar ini, yang gambar kedua, oh itu Hans Motor. Makanya kalau kamu lihat atau kalian teman-teman pernah lihat ya, di jalan itu kalau McD itu sekarang dia cuma M-nya aja, nggak ada tulisan apa-apa, M 100 meter atau 2 km. Kenapa M aja? Karena orang sudah tahu kalau M itu M-nya McD, logonya McD. Dia udah kuat kan, brandingnya udah kuat. Makanya McDonald tuh McD, M-nya aja udah orang tahu itu logonya McD. Sama juga kan kalau di shopping bag-nya dia tuh, di paper bag-nya, dia M-nya aja nggak full M, kayak kepotong gitu kan, kayak nggak full M-nya kelihatan, tapi orang sudah tahu itu McD. Starbucks tahu saya gitu juga, karena logonya sudah kuat. Makanya itu pentingnya logo itu penting betul dan harus konsisten. McD itu kan nggak pernah berubah, KFC, McD nggak pernah berubah, logonya gitu aja terus. Walaupun berubah tapi mungkin nggak signifikan. Kalau mau merubah logo itu kalau bisa ya kalau memang sudah kuat. Tapi biasanya kalau rubah logo itu ada alasan tertentu lah. Yang memang urgent, Iya, Pak. maka harus dirubah. Ya itu kalian kan sudah sering lihat tuh brand-brand besar yang saya sebut tadi, apalagi yang simple tapi orang sudah tahu oh itu logonya si ini nih. Nah, saran saya yang kedua lebih bagus. Karena yang kedua ini ada unsur
ada unsur bengkelnya itu. Tuh kunci-kunci sama ban. Nah, lebih baik itu. Nah, saran saya yang kedua ya. Pakai yang kedua. Tapi dia Apa? Nggak mau dia. enggak Pak. Tapi lebih dominan yang ini Pak, di Nota Pak. Saya lihat nih Pak. Karena memang lebih bagus. Kenapa? Coba kamu tanya kenapa di Nota beda gitu. Oh, Di Nota beda. Bagus yang Nota loh menurut saya. Karena ada unsur bengkelnya. Ada unsur bengkel. Kemudian fokus yang kedua aja ya, karena menurut saya lebih bagus yang logo yang kedua. Yang kedua, karena ini motor ya, motor tuh kan laki banget ya, motor tuh laki banget. Jadi Hans motor ini saran saya jangan pakai yang begini, ini kurang kuat gitu, kesannya tidak kuat. Pakai yang Garrett sini bagus, fontnya yang Garrett sini, apa nama fontnya? Ini kan laki nih, kuat. Nah harusnya Hans motor pakai yang begitu, yang kokoh gitu loh. Malah nama brandnya yang kayak gini, kayak apa ini ya modelnya ini, kayak apa ya modelnya, kurang inilah menurut saya, kurang kuat gitu. Karena ini kan ini ada yang R-nya kakinya begini, T yang di atas itu kayak gitu, atasnya nggak kuat lah, kurang kuat. Jadi kesannya nggak maco gitu. Namanya bengkel tuh kan kesannya harus yang karena dia kesannya bengkel tuh laki, kuat. Nah itu kamu lihat aja bengkel-bengkel tuh biasanya dia pakai font yang tebal, yang kokoh, yang kotak gitu. Ini kan 3 ya. Kalau maksimal sih memang 3. Maksimal kalau mau pakai beda font tuh 3. Minimal 1 font, satu bentuk satu bentuk font. Misalnya kalau pakai bentuk Garrett, Hans motor sampai ke bawah tuh bentuknya sama fontnya, supaya tidak terlalu rame. Nah ini kan 3 nih sebenarnya sudah rame. 3 font ini kan, yang Garrett beda, yang Hans motor beda lagi. Kalau agen bekas sama jalan Sultan Alimuddin ini sudah sama, tapi kan berarti ada 3 bentuk font di sini. Nah gitu, Hans motornya itu loh lebih bagus. Hans motor itu kalau nggak pakai brand yang sama, font yang sama dengan agen ban bekas, pakai yang sama dengan Garage biar kesannya kuat logonya, dan berkurang kan, jadi cuma pakai 2 font aja. Nah ini kan sebenarnya susah dibaca nih, agen ban bekas nih, pakai aja, saran saya tuh pakai yang font biasa aja, atau Arial kah, atau yang tebal itu apa ya, saya lupa lagi namanya. Nah ini kan kalau agen ban bekas nanti dikiranya cuma jualan ban nih, kalau tagline-nya agen ban bekas. iya Pak, tapi lebih dominan. Coba diganti jangan agen ban bekas nih, ada atau apa yang sesuai dengan jasanya apa. Misal ini misal ya, contoh misalnya misalnya tempat ini apa sih, motor kah, motor doang ya. Iya, motor aja, tapi ini kan dari yang lain kan, motor aja kan. Motor Pak, tapi ya dia lebih ke dominan ban sih Pak, ban bekas gitu aja Pak. Yang oli Bengkel tadi juga. gimana? Oli itu kayak sampingan aja sih Pak, sedikit Lebih ke juga ban. gitu ya, Oh dia berarti. kayak sampingan aja gitu, lebih dominan ban Nah tempatnya. kalau Pak. memang dominan ban berarti namanya Hans ban dong, atau enggak? Karena Gears tuh bengkel kan. Kalau memang ban kan namanya tuh di ujungnya ban berarti. Iya Pak.
Atau bisa Hans Agenban, bisa juga Hans Ban, bisa. Kalau Hans Motor ini ya dikira orang ya servis, bisa bengkel servis. Servis. Iyalah namanya sudah garage. Garage itu kan artinya bengkel. Bengkel. Nah, coba dicari ini. Cuma ya sudah terbikin kayak gini. Coba aja disarankan deh, kamu sarankan aja dulu. Sarankan dulu. Itu ya yang tadi saya bilang ini kurang kokoh. Orang kalau kayak gini ya, secara tidak langsung itu orang malah fokus kemana yuk? Nggak ke garage ini. Dikira orang brandnya nanti malah garage ini, padahal ini kan bidang jasanya kan, bengkel. Karena yang dominan lebih besar itu garage. Kemudian di garage ini ada logo ininya, ada icon ininya bengkel. Terus fontnya juga lebih tebal. Malah Hans Motor ini kalau dilihat sepintas mana terbaca. Yang orang baca tuh garage. Itu pentingnya memang yang mana yang dominan itu yang ditonjolkan. Coba dicari tahu kalau orang penjual ban, distributor ban kah atau agen ban kah, dia pakai namanya apa, di pakai motor kah, ban kah, ini kan Hans Motor, ataukah ban namanya Hans Ban. Itu misalnya tagline-nya selalu ada untuk banmu, ya kan bisa selalu ada untuk banmu. Tagline tuh bisa gitu, ada ciri khasnya ya. Oh berarti jualan ban. Kalau tagline-nya seputar ban ya berarti orang jual ban, orang taunya ya jualan ban. Berarti hitam putih nih. Kalau di sini hitam putih merah. Gimana? Dayat? Iya Pak. Nggak apa-apa sih kalau memang mau, ini kan simple warnanya. Dia ada juga spanduknya Pak, ntar saya masukinnya Pak. Spanduknya beda lagi. Spanduknya sama juga sih Pak, kayak yang ini Pak. Nanti kamu coba kasih masukan ya. Bilang aja, nanti kan kamu ngelola sosmednya nih. Kamu kasih masukan aja supaya konsisten. Nah, bagusnya begitu. Pakai bengkel yang pakai anu kan dia. Logo yang kedua kan. Nah, Iya, di Pak. situ bengkel, Kayaknya- di sini garage. Bengkel aja udah, garage tuh agak susah orang nyebut. Bengkel ya. Ya kan? Bengkel. Iya Pak. Atau bisa juga Hans Motor. Tuh kan beda dia. Coba lihat, kamu lihat nih logo yang di banner sama yang di anu kan beda fontnya. Hans Motor. Beda fontnya kan? Ya, harus konsisten dong. Kalau saran saya pakai yang di banner bagus, lebih strong kelihatannya. Cuma Spanduk ini Pak. iya yang spanduk, yang banner ini lebih bagus yang ini karena kelihatan dan fontnya yang dipilih bagus, kuat fontnya kan, laki lah. Nah kayak gini kan jelas, orang kalau lihat dari jauh ya kelihatan yang dibaca orang Hans Motor karena paling besar juga. Agen ban bekas. Nah itu berubah lagi ya namanya, tadi garage sekarang bengkel. Bagus yang ini sih, saran saya bagus yang ini, yang di banner itu aja yang konsisten dipakai. Iya Pak. Dia ini pakai oranye kah merah? Oranye kan? Orange dia Pak. Coba ditanya oranye itu apa maksudnya? Kenapa pilih oranye? Iya Pak. Ya itu bagus sih, sudah ada anunya, ada unsur bengkelnya. Itu nanti kamu kasih tahu. Kalau memang nanti pilih yang banner aja, banner. Logonya pakai yang di banner ini. Iya Pak. Bengkel Hans Motor. Coba lihat, saya lihat yang di atas tadi, yang kedua. Iya Pak. Kayak gitu ya anunya. Nah, itu. Coba tadi sama bentuk fontnya kayak yang di anu bagus. Kak, anu sih kalau yang ini saya lihat riuh banget karena terlalu banyak jenis fontnya, keramaian, jadi orang nggak fokus.
nggak fokus mau baca yang mana. Itu aja sih, dibaikin lagi tuh, kasih tahu ownernya. Ya Pak.